Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Edukasi Baitul Hikmah bersama saya Ustazah Ani. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang sering ayah dan bunda rasakan di rumah. Kenapa sih ada anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi tentang potensi akademiknya, kemudian rajin ibadah, mengajinya bagus, bahkan memiliki hafalan Quran yang sangat banyak, namun mereka sering menunjukkan regulasi emosi yang kurang baik. Misalnya ketika mereka sedang asik main game, tiba-tiba kalah, mereka langsung marah, emosinya meledak-ledak. Atau bahkan ketika ayah dan bundanya menyuruh untuk melakukan sesuatu, mereka langsung menolaknya. Nah, ini membuat ayah dan bunda merasa bingung, loh, kenapa ya kok kakak bisa seperti ini? Ada apa ini dengan adiknya? Apakah ilmu agama yang selama ini mereka pelajari kurang meresap dan kurang mereka pahami? Atau ada faktor yang lainnya? Nah, ayah dan bunda kebetulan sekali pada hari ini kita kedatangan Ustazah Esti. Beliau adalah seorang mahasiswi dan juga guru yang concern di bidang psikologi pendidikan. Dan saat ini sedang mendalami masalah keterampilan mengelola emosi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah Esti. Waalaikumsalam Ustazah Ani. Terima kasih, senang sekali hari ini Ustazah Esti bisa hadir dan juga menyempatkan di sela-sela waktu kesibukannya. Terima kasih juga, senang berada di podcast ini karena memang topik yang akan kita bahas adalah sangat dekat dengan peran kita ya sebagai orang tua dan juga pendidik. Iya, betul sekali. Nah, Ustazah Esti, bagaimana sih pandangan Ustazah Esti tentang fenomena anak yang rajin ibadah tapi mudah marah? Monggo Ustazah. Ya, baik. Begini Ustazah Ani, selama ini kita memiliki asumsi bahwa mereka yang belajar agama, mereka yang punya pengetahuan agama, itu otomatis akan membuat mereka berperilaku baik. Padahal seringkali yang terjadi adalah antara pikiran dan perilaku itu ada sebuah jembatan yang kosong. Oke, bentar. Jembatan yang kosong. Ya. Maksudnya seperti apa nih Ustazah? Nah, jembatan yang kosong itu adalah keterampilan mengelola emosi. Contoh ya, tadi karakter anak yang tadi Ustazah sebutkan sangat luar biasa ya, memiliki banyak kelebihan-kelebihan gitu ya. Dan bahwa itu bukan karena mereka nggak paham bahwa marah itu sesuatu yang nggak baik. Marah itu yang sesuatu Allah nggak suka. Mereka paham bahwa sabar itu berpahala karena mereka kan belajar agama ya. Anak-anak kita ada di sekolah Islam yang gurunya nggak lepas dari nasihat dan segala macamnya. Hanya ketika amarah itu muncul dengan cepatnya gitu ya, mereka tidak punya alat untuk menghentikan itu. Kenapa? Karena pengetahuan yang mereka miliki hanya tersimpan di kepala aja, belum sampai turun kepada lisan, sampai kepada perilakunya. Sehingga ketika marah yang muncul adalah perilaku yang cenderung disruptif, merugikan dia atau merugikan orang lain, seperti itu. Jadi dengan kata lain itu bukan dari pemahaman agama atau ilmu mereka yang kurang, namun bagaimana cara mereka menjembatani antara ilmu dan tindakan yang akan dikeluarkan. Betul, tepat seperti itu. Jadi ibarat bahwa kita membekali mereka dengan peta untuk menuju sebuah tempat yang damai, tempat yang indah. Tapi kita tidak membekali mereka dengan cara bagaimana mengendarai kendaraan untuk sampai ke tempat itu dengan selamat. Kita nggak mengajarkan kepada mereka bagaimana mengerem ketika akan menabrak sesuatu. Kita nggak akan mengajari kepada mereka bagaimana harus bertindak ketika ada bahaya di tengah jalan. Nah, sehingga yang muncul adalah bisa tersesat gitu ya, atau menabrak ketika berada di perjalanan. Dan kemudian kita sebagai orang dewasa berdalih, kan sudah diberikan peta, kok nggak bisa? Kan nggak bisa seperti itu juga ya. Iya, betul sekali Ustazah Esti. Ini adalah sebuah deskripsi yang sangat jelas. Lalu Ustazah Esti, apa nih di solusi yang Ustazah Esti tawarkan? Ada satu pendekatan yang cukup menjanjikan yaitu ICBT. Apa itu? Yaitu Islamic Cognitive Behavioral Therapy. Istilahnya cukup sulit rasanya ya dan terdengar sangat ilmiah. Padahal itu bisa kita sederhanakan. Seperti ini Ustazah Ani. Contoh anak yang tadi dia marah, sebetulnya
sebelum dia menunjukkan kemarahannya dalam perilaku, misalnya membanting pintu atau dia melempar barang gitu ya. Sebelum itu terjadi, ada satu pikiran yang dia datang, pikiran itu cepat dan otomatis gitu ya. Nah, sehingga pikiran itulah yang memicu dia untuk kemudian berperilaku marah tadi gitu. Contohnya begini, misalnya ada anak yang dia memiliki adik ya. Nah, ketika dia pulang, adiknya sedang memainkan mainan kesayangannya gitu, yang tanpa minta izin sama dia. Nah, pikiran otomatis yang muncul di anak tersebut adalah, wah adikku nih nggak sopan banget nih, Iya, benar. wah nih pasti mainanku nanti akan rusak nih. Iya, Gitu. betul. Itu namanya pikiran otomatis. Oh Nah, iya. pikiran otomatis itu pikiran yang dia belum tentu benar dan cenderung dilebih-lebihkan gitu. Padahal sebetulnya di pikiran otomatis itulah kita bisa memainkan bagaimana kemudian kita bisa mengolah perilaku yang lebih baik lagi gitu ya ketika kita mendapati sebuah peristiwa. Oh, jadi kita bisa menangkap dulu dan juga mengubahnya menjadi suatu deskripsi yang tidak negatif sehingga itu dilakukan sebelum situasinya, emosinya menjadi meledak. Betul sekali. Gitu ya. Jika kita bisa menangkap pikiran negatif itu, kita kemudian bisa mengganti dengan pikiran yang lebih positif. Nah, itu adalah kunci dari Islamic Cognitive Behavior Therapy gitu, bahwa pikiran-pikiran yang tadi muncul kita alihkan menjadi pikiran yang lebih positif yang memang basisnya adalah kepada nilai-nilai Islam. Contohnya nih, ya, kasus yang anak tadi. Ketika pikiran otomatis itu muncul, pasti ada perasaan-perasaan marah yang tadi terkait dengan ketidaksukaannya karena mainan kesayangannya tanpa izin adiknya memainkannya gitu ya. Nah, pikiran yang misalnya muncul, oh dia sengaja nanti mainanku akan rusak gitu ya. Nah, itu bisa diganti dengan, oh mungkin adikku lagi bosen ya, jadi dia pengen punya mainanku. Oh, berbagi itu kan sesuatu yang Allah sukai. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang bisa menggantikan pikiran negatif itu tadi gitu. Nah, disitulah konsep ICBT. Tapi memang sebetulnya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba satu malam keterampilan itu bisa didapatkan oleh anak-anak kita ya. Pastinya perlu latihan seperti itu. Masya Allah ya, ternyata agama itu bukan menjadi penghalang, namun dia menjadi penggerak untuk melakukan kebaikan ke depannya. Iya, betul sekali Ustazah Ani. Dan luar biasanya ketika saya melakukan prasurvei namanya ya kepada sebagian anak-anak kita, mereka sudah memiliki kemampuan atau kesadaran religius yang cukup kuat karena mereka mengaku sering berdoa, kemudian mengucapkan istighfar ketika mengalami hal-hal yang memang tidak mengenakan gitu. Tetapi masalahnya berarti di sini ada gap ya. Mereka paham bahwa itu hal yang baik dan harus dilakukan, tetapi ternyata di dalam kesehariannya itu belum menjadi alat darurat yang bisa mereka gunakan ketika kemarahan itu datang pada mereka. Nah, di sini PR kita. Iya, gitu. Oke Ustazah. Nah, berarti besok nih atau ke depan nih kita sebagai orang tua, apa nih yang langkah awal untuk membangun jembatan tersebut yang harus kita lakukan? Ya, baik. Ada 3 tips sederhana yang saya bisa pesankan ya kepada diri saya juga sebagai pendidik dan juga kepada orang tua. Yang pertama adalah kita jadikan tombol pause untuk kita itu adalah istighfar. Gitu ya. Jadi ketika kita mendapati diri kita ingin meledak, gitu ya. Nah, kita tarik nafas panjang, kemudian kita ucapkan astagfirullah, dan itu kita lakukan sebelum emosi itu muncul ya, sebelum kemarahan itu akan meledak. Bukan setelah meledak ya, tetapi sebelum. Nah, latihan ini butuh pengulangan, lakukan bersama-sama, dan ucapkan pelan-pelan. Tips yang kedua, bantu anak menamai emosinya. Ketika anak marah, jangan langsung bilang, jangan marah. Coba ucapkan kalimat seperti ini, kamu sedang kesal ya, wah marahnya besar. Coba ceritakan pikiran apa yang tadi muncul. Nah, dengan menamai emosi, anak belajar mengenali musuhnya sebelum melawannya. Tips ketiga, ciptakan
dengan sengaja situasi latihan ringan. Misalnya saat anak bermain monopoli atau kartu di rumah, biarkan anak kalah. Lalu kita amati. Setelah permainan selesai, kita ajak refleksi. Jadi saat kalah, kamu sempat ingin marah ya, lalu kamu tarik nafas, bagus. Atau sebaliknya, jika terjadi bahwa oh ternyata dia marah, nah di situ kesempatan kita untuk memberikan pedoman bagaimana seharusnya anak tersebut bersikap. Nah, keterampilan ini tidak tumbuh dalam semalam saja Ani, tapi melalui latihan kecil yang konsisten. Jadi tidak hanya bilang sabar ya nak, lalu kita meninggalkannya saja, tapi kita turut terjun melatih langkah demi langkah, bahkan kita ikut berlatih bersama anak ya Ustazah. Iya, tepat sekali. Karena mengelola emosi itu adalah sebuah keterampilan. Ibaratnya kita belajar mengendarai sepeda ya, tidak ada anak yang bisa langsung lancar ketika diberikan hanya buku petunjuk saja, gitu kan. Nah, sehingga dengan belajar itu pasti dia naik, jatuh, naik lagi, gitu kan. Dan pastilah gitu ya, dalam perjalanannya berbuat kesalahan, itu hal yang wajar gitu. Tapi setidaknya ketika anak-anak diberikan panduan, mereka akan lebih paham ya, sehingga di kemudian hari dia bisa lebih memilih perilaku apa yang tepat ketika dia merasakan emosi ini. Seperti itu Ustazah Ani. Masya Allah. Ustazah Esti, dari semua topik pembahasan yang sudah kita lalui bersama-sama, apa nih pesan yang akan Ustazah sampaikan untuk ayah dan bunda yang sedang menyaksikan? Iya, pesan saya sederhana saja, karena ini kaitannya dengan emosi marah ya, meskipun ragam emosi itu banyak sekali, hanya memang emosi marah ini yang memang sering terjadi pada anak-anak kita gitu. Jika kita mendapati anak-anak kita yang kita anggap paham agama, pandai, tetapi masih sering marah gitu ya, belum bisa mengelola emosinya gitu ya, itu kita jangan menyalahkan agamanya gitu ya, jangan menyalahkan bagaimana pengajaran agamanya di sekolah misalnya. Atau jangan pula kita menyalahkan pola asuhnya yang salah total. Tapi di sini yang belum terbangun adalah bagaimana menghubungkan antara hati dengan lisan atau perilaku anak. Dan jembatan yang kita namakan tadi itu adalah menjadi tugas kita. Bagaimana membangun jembatan yang bisa menghubungkan antara hati dan perilaku mereka gitu kan. Sehingga mereka bisa memilih ya perilaku yang tepat gitu. Karena ketika anak kita bisa menahan emosi marahnya gitu ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Iya, Mungkin kita tidak bisa melihatnya, tapi di sisi Allah itu sesuatu yang nilainya sangat besar. Seperti itu Ustazah Ani. Masya Allah Ustazah. Baik ayah bunda, jadi kita berterima kasih sekali nih kepada Ustazah Esti. Sama-sama, terima kasih juga. Yang sedang mengingatkan kita semua bahwa di antara ilmu dan amal itu ada sebuah jembatan yang namanya jembatan emosi yang harus kita latih terus-menerus ya Ustazah ya. Baik ayah bunda, mulai besok nih, mari kita latih 1 tarikan nafas, 1 kalimat istighfar, dan 1 pertanyaan, kamu sedang marah ya? Begitu ya Ustazah ya. Dan itu tidak tiba-tiba langsung merubah, tapi step by step harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kecil yang setiap harinya konsisten kita lakukan, dapat menjadi suatu jembatan yang kokoh yang bisa anak-anak lewati apabila menghadapi emosi yang meledak-ledak tadi. Seperti itu. Iya, Ustazah, saya melihat ada buku yang menarik sekali. Iya, saya lupa tadi belum dibagikan perlihatkan lagi Ustazah Ani ya. Iya, kebetulan saya memang sedang belajar saat ini dan ini adalah modul yang sedang saya coba susun ya gitu ya. Memang berdasarkan dari bagaimana kita ingin membantu anak-anak kita untuk bisa cerdas mengelola emosinya. Karena di sekolah Islam sekarang ini kan kita sangat luar biasa perjuangan kita ya Ustazah Ani pasti juga merasakan bagaimana mendampingi mereka, dan ketika ada hal-hal yang terjadi terkait dengan sebutlah gitu ya kecenderungan gangguan perilaku yang terjadi, ini kan menjadi sebuah pertanyaan ya. Mereka belajar Quran, agama, sirah, tapi kenapa masih bisa terjadi? Nah, bisa jadi mungkin ini adalah sebuah pendekatan yang kita coba ya untuk bagaimana mencerdaskan emosi mereka gitu ya, sehingga dengan itu mereka bisa lebih tepat gitu ya memilih perilaku-perilaku jika emosi-emosi itu muncul gitu. Mohon doanya ya biar lancar ini. Segera launching dan kita bisa menikmati bukunya Ustazah ya.
Baik Ayah Bunda, terima kasih sekali. Hari ini kita sudah berbincang-bincang mengenai topik yang sangat menarik. Terima kasih sekali lagi Ustazah Sama-sama atas Esti. kesempatannya juga. Ya, dan saya Ustazah Ani pamit undur diri di podcast Edukasi Baitul Hikmah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua dalam mendidik buah hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Ani. Ustazah.